叫。你好好在家看家。马头，马头。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal film kita diperlihatkan dengan keindahan sebuah kota Chongqing di Cina. Ada jembatan baru yang dibangun di sana, tapi kereta gantung tetap masih digunakan sebagai daya tarik wisatawan. Kata laki-laki yang ada di mobil, dulu ayahnya setiap hari naik kereta gantung itu untuk pulang dan pergi bekerja. Dia sedang membawa anak, istri, dan ibunya kembali ke kampung halamannya. Sudah 10 tahun mereka meninggalkan Chongqing dan menetap di Beijing. Saat di stasiun, ibunya menengok seseorang tengah memberi makanan kepada seekor anjing. Dia kemudian menghampirinya dan menyebutkan nama Batong. Kisah mundur 15 tahun yang lalu. Saat itu, sang ibu masih terlihat muda. Dia memiliki 2 orang anak, yang laki-laki bernama Xin Kiao dan yang perempuan bernama Amin. Suaminya sendiri bekerja sebagai asisten profesor di sebuah kampus. Dia bernama Profesor Chen. Saat membereskan bekalnya, tali dari tas profesor terlepas. Setiap harinya, profesor membeli sebuah koran dan tiket untuk naik kereta gantung. Saat itu dia dan teman-teman profesor lainnya akan melakukan observasi ke sebuah desa. Namun bus berhenti tiba-tiba. Kata si supir, ada seekor anak anjing yang ingin menyeberang. Profesor Chen kemudian membuka sebungkus daging kering untuk si anjing. Dia juga menggigitnya dengan sobekan kecil agar anjing itu dapat memakannya. Profesor lantas berniat mengembalikan anjing tersebut ke penampungannya. Namun sesampainya di sana, semua anjing sudah dibawa pergi. Sepertinya anjing kecil itu tertinggal. Profesor kemudian meminta teman-temannya untuk merawat si anjing. Tapi kata mereka istrinya tidak setuju dan ada juga alasan karena ada kucing di rumahnya. Jadi mau tidak mau, Profesor memasukkan anjing tersebut ke dalam tasnya untuk dibawa ke kampus. Dia menyimpannya di dalam laci dan berpesan kepada si anjing untuk diam di tempat. Tapi yang namanya binatang tentu saja akan berkeliaran ya. Setelah selesai mengajar, Profesor kembali dan menemukan anjing kecil itu telah mengencingi proyek punya temannya. Kembali lagi ke rumah Profesor Chen, sang istri di rumah selain menjaga toko kelontong juga hobi bermain mahjong bersama teman-temannya. Tapi ketika suaminya pulang, dia pergi ke dapur untuk memasak. Hari ini Profesor Chen pulang tanpa menyapa, tidak seperti biasanya karena Profesor membawa anjing di dalam tasnya. Dia langsung naik ke atas dan menyiapkan sebuah kardus untuk rumah si anjing. Dia juga mengambil sebuah mangkok dengan diam-diam untuk diisi air. Setelah itu Profesor turun mencuci tangannya. Xin Kiao menyapanya, dia bilang dia sedang mengerjakan situs internet yang memungkinkan nantinya dia akan bekerja di Beijing. Karena mendengar suara anjing, Profesor menjawabnya boleh-boleh saja. Anjing itu kemudian turun ke bawah. Xin Kiao melihatnya dan segera memanggil ibunya. Setelah makan malam selesai, Profesor Chen disidang. Istrinya bilang dia mempunyai trauma dengan anjing karena sewaktu kecil pernah digigit. Kata Profesor, dia hanya menunggu orang yang tepat untuk mengadopsinya. Istrinya kemudian memberikan waktu 1 malam untuk sang anjing menginap di sana. Profesor menjadi senang ya, dia mengajak anjing tersebut untuk menonton pertandingan bola. Setiap 1 gol, anjing itu diberi 1 kali cemilan. Setelahnya, Profesor kembali membawanya ke atas loteng. Dia memberikan boneka panda untuk menemani anjing itu tidur. Pagi harinya, si anjing lagi-lagi membuat masalah. Dia membuat berantakan biji mahjong punya istrinya. Ada 1 biji mahjong yang tertinggal, biji dengan simbol 8 lingkaran yang disebut dengan Batong. Semenjak saat itu, anjing kecil itu dinamakan Batong. Profesor kemudian mengambil foto Batong untuk dicetak dan disebarkan, berharap ada orang yang mau mengadopsinya. Suatu saat ketika dia pulang, sang istri bilang anjing itu sudah diambil seseorang. Profesor kemudian bertanya, siapa orangnya, tinggal di mana, dan apa pekerjaannya. Kata sang istri, mengapa harus memeriksa latar belakang seseorang hanya untuk mengadopsi seekor anjing saja? Si Profesor segera mencari Batong ke pasar daging. Tapi dia tidak menemukannya. Namun saat dia melihat ke seberang jalan, anjing itu diikat di depan sebuah toko.
Profesor segera datang dan membebaskannya. Kemudian dia membawanya pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Profesor segera memandikan Batong. Anak dan istrinya melihat, ikut merasa senang ketika Profesor bahagia. 我要亮亮的啊！呵，真精神。 Kata Profesor, jika ada yang mau adopsi Batong, tanyakan biodatanya. Tetapi setiap istrinya melapor, dia menolaknya. Suatu ketika, Amin membawa pacarnya ke rumah. Profesor sedikit berat ya, karena si lelaki pengangguran dan mengecat rambutnya dengan warna kuning. Tapi kata anak perempuannya, dia menyukainya. Jadi mau tidak mau, Profesor menyetujuinya. Di saat yang sama, Batong menarik taplak meja sang istri. Tentu saja istrinya menjadi marah kembali ya. Tapi kali ini Profesor tidak hanya diam saja. Pertama-tama dia bicara dulu kepada istrinya. Apakah dia pernah melarang istrinya ketika bermain mahjong bahkan sampai malam? Dia bilang tidak pernah. Kemudian dia menengok kepada anak laki-lakinya. Apakah dia pernah melarang Sin Kiao terus-terusan berada di depan komputer? Dia juga bilang tidak pernah. Gantian putrinya Amin. Apakah ayahnya pernah melarang hubungannya dengan lelaki itu? Lantas disuruh putus. Dia juga bilang tidak pernah. Lantas kenapa giliran dia menyukai sesuatu, semua orang malah melarangnya? Profesor yang nekat kemudian mengumumkan jika Batong resmi menjadi anak ketiganya sekarang. Tentu saja istrinya sewot ya, tapi istrinya memiliki ide untuk mengalungkan Batong dengan tali tas Profesor yang putus. 1 tahun kemudian, putrinya Amin menikah. Batong terlihat sudah besar sekarang. Batong juga mengikuti sesi foto bersama keluarga. Di saat pesta berlangsung, Profesor mengajak Batong bersantai di atap. Dia bercerita tentang gedung-gedung tinggi di seberang. Suatu saat nanti sepanjang sungai akan dibangun gedung-gedung tinggi. Setelah putrinya menikah, mereka sekarang hidup bertiga. Profesor melatih Batong untuk mengantarkan baju kotornya kepada istrinya. Batong sangat penurut ya. 笑，你好好在家看家。 Tapi ketika Profesor berangkat kerja, diam-diam Batong menyelinap keluar dari belakang rumah. Batong terus mengikuti Profesor tanpa sepengetahuannya. Profesor kemudian mampir membeli koran dan tiket. Namun saat kereta gantung itu akan berangkat, Batong menggonggong. Profesor lalu menggendongnya keluar. Dia seperti menggendong anaknya sendiri. Tukang koran langganan Profesor beserta kuli panggul melihatnya. Batong kemudian disuruh pulang, tapi dia menggonggong kembali. Jadi Profesor mempunyai ide, dia memberikannya koran untuk dibawa pulang ke rumah. Batong yang pintar menuruti perintahnya, dia memberikan koran itu kepada istrinya. Istrinya kemudian menyuruh Batong menaruh koran itu di keranjang. Sore harinya Batong kembali menyelinap keluar rumah. Dia kembali ke stasiun. Dia menyuruh kuli panggul yang tadi bergeser tempat duduk. Karena Batong ingin duduk di sana menunggu kepulangan Profesor. Profesor terkaget ya ketika melihat Batong ada di sana. Apalagi si penjual koran bilang kalau tadi Batong sudah pulang dulu mengantarkan koran dan dia kembali lagi untuk menunggu majikannya itu. Di rumahnya Profesor berniat untuk membantu istrinya membuatkan makanan untuk Batong. Dia bersikeras tidak ingin dibantu. Namun setelah jadi, Batong tidak mau makan untuk kedua kalinya. Profesor juga mencoba masakannya sendiri dan hasilnya mereka berdua terkena diare. Profesor membuatkan alat untuk Batong agar dia tidak makan sembarangan, tapi tetap saja dia menggigit kaos kaki Sin Kiao. Dia tahu jika Sin Kiao ingin pergi dari rumah. Saat mereka makan malam bersama, Sin Kiao memberanikan diri untuk bicara kepada ayahnya jika dia akan bekerja di Beijing. Ayahnya tidak setuju ya, tapi dia tidak mungkin menahan anaknya itu karena Sin Kiao sudah membeli tiket untuk pergi esok hari. Dan untuk menenangkan hatinya, Profesor pergi jalan-jalan di malam hari dengan Batong. Hujan turun, dia menyempatkan membeli asinan buah untuk dibawa Sin Kiao ke Beijing. Istrinya menyusul Profesor Chen dan membawakan payung untuknya. Dia tertawa ketika Batong bermain dengan sorot lampu. Sesampainya di rumah, Profesor diberi obat agar tidak sakit. Tapi akibatnya dia bangun kesiangan. Sin Kiao sudah pergi ke stasiun kereta api. Profesor segera menyusulnya dengan taksi, tapi karena jalanan macet, dia memutuskan untuk berjalan kaki dengan Batong. Sementara itu, Sin Kiao sudah masuk ke dalam kereta. Profesor dan Batong masih saja berlari. Dan pada akhirnya Batong berhasil menyusul kereta Sin Kiao, tapi tidak dengan Profesor yang sudah kelelahan. Batong! Batong! Cerita
Kita kemudian maju 6 bulan kemudian. Profesor dan Batong masih melakukan aktivitas seperti biasa. Setiap pagi, Batong mengantarkan ke stasiun dan setiap sore dia datang kembali untuk menjemputnya. Terkadang juga Profesor mampir sebentar di tengah jalan untuk sekedar beli minuman. Suatu ketika stasiun ditutup karena suatu hal, jadi Profesor lewat jalan lain dengan naik taksi. Ketika sampai di rumah, dia baru menyadari jika Batong tidak ada. Profesor langsung teringat dan berjalan menuju stasiun kereta gantung. Dan benar saja, Batong sedang duduk di sana menunggu kedatangannya. Setelah itu mereka berdua di jalan menonton pertandingan sepak bola. Saat itu tim nasional Cina menang dan masuk ke babak final. Musim panas melanda Chongqing. Profesor membawa Batong untuk berendam di sungai. Mereka juga mengubur tulang bersama. Hari itu Profesor mendapat tugas dari kampusnya untuk dinas keluar kota. Dia bilang lusa baru bisa pulang. Dia menyuruh istrinya untuk menjaga Batong agar tidak menyelinap keluar. Tapi Batong masih saja kabur lewat pintu belakang. Batong kembali menghampiri Profesor di stasiun. Dan Profesor kembali memberikannya sebuah koran, menyuruh Batong untuk pulang. Namun entah kenapa di hari itu Batong tidak menuruti perintahnya. Dia kembali ke stasiun dengan membawa korannya lagi. Dia melihat kepergian orang yang disayanginya di dalam kereta gantung. Observasi yang dilakukan Profesor lewat jalur laut. Saat itu Profesor Chen merasa sesak nafas. Dia mengambil obatnya namun sudah terlambat. Kematian Profesor membuat istrinya dan Batong tinggal berdua saja. Dan semenjak saat itu, Batong selalu kembali ke stasiun kereta gantung untuk menunggu kepulangan Profesor. Amin putrinya datang mengunjungi ibunya. Mereka mencari Batong di dalam rumah, namun anjing itu tidak ada. Lantas Amin dan suaminya datang ke stasiun. Batong tidak mau diajak pulang malam itu. Kemudian Sin Kiao juga baru tiba di sana. Dia bilang sama Batong sebenarnya saat itu dia tahu jika ayahnya datang ke stasiun untuk mengantar kepergiannya. Istri Profesor menemukan mahyong yang berbiji 8. Kemudian dia menjahitnya di kalung milik Batong. Batong masih saja menunggu kepulangan Profesor. Saat itu hujan turun. Tukang koran merasa kasihan dan memberikannya sebuah payung. Akhirnya keluarga sepakat jika Batong akan tinggal dengan Amin dan suaminya. Rumah mereka akan digusur untuk dijadikan gedung bertingkat. Sedangkan ibunya akan ikut dengan Sin Kiao ke Beijing. Setengah tahun sudah Batong bersama Amin. Setiap hari dia melihat ke arah luar. Tapi saat itu pintu tidak dikunci sehingga Batong kabur melarikan diri. Batong kemudian terdiam saat melihat kereta gantung. Dia meneruskan perjalanannya ke rumah lama Profesor Chen. Batong juga mengunjungi sungai yang sama waktu Profesor mengajaknya berenang. Dan destinasi Batong yang terakhir adalah stasiun kereta gantung yang biasa dia duduki. Suatu ketika Batong membuat ulah di rumah Amin. Dia mengacak-acak seluruh ruangan dan kencing sembarangan. Amin terpaksa menyerahkan Batong ke penampungan hewan. Tapi saat mobil itu melintasi jalan di sekitar sungai, Batong melarikan diri. Dengan kaki yang terseok-seok, dia kembali duduk di sana. Suatu ketika Batong pernah diganggu oleh anak-anak, tapi Kuli yang suka memperhatikan dirinya membelanya. Dia juga memberikan Batong sepotong sosis. Tukang koran berinisiatif menghampirinya dan memberi Batong sebuah koran agar dia mau pulang. Batong melakukannya ya, setiap hari dia melakukan hal yang sama hingga 10 tahun. Kita kembali ke masa sekarang saat istri Profesor berbicara dengan si tukang koran. Batong terlihat sudah tua dan tidak terurus. Dia memberikan Batong koran sekali lagi agar Batong kembali ke rumah lamanya. Ternyata rumah itu tidak jadi dirubuhkan dan dibangun gedung bertingkat. Rumah itu masih berdiri tapi sudah terbengkalai. Mereka masuk dan melihat-lihat keadaan sekitar rumah. Saat itu Sin Kiao memanggil ibunya untuk turun ke bawah. Mereka melihat tumpukan koran yang selama 10 tahun ini Batong kumpulkan. Akhir cerita, Batong tutup usia. Dia bermimpi bertemu kembali dengan orang yang dikasihinya. Batong kecil mengambil boneka panda yang diberikan Profesor. Dan cerita pun habis sampai di sini Sobat Movie. Hachiko atau Batong adalah anjing jenis Akita yang terkenal kesetiaannya. Banyak versi yang menceritakan tentang kisah ini, tapi cerita aslinya memang berasal dari Jepang. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.